kasih karena Kau sudah menjadi Bapa yang baik bagi kami. Kau menjadi sahabat yang baik bagi kami Tuhan. Kami boleh berada di sini sore hari ini semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan, sebentar kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya message-Mu nyampai ke jemaat, ke semua orang yang ada di sini Tuhan. Dan biarlah firman ini tumbuh menjadi pohon dan berbuah lebat bagi pekerjaan-Mu, dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sanggup, kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat yang siap sama-sama katakan, amin. Silakan duduk jemaat. Shalom KGC, KRC. Biasaan di KGC soalnya ya. Saya menyapa juga jemaat yang ada di Extend Hall. Tetap semangat mengikuti ibadah ini ya. Oke, hari ini saya mau kasih judul khotbah saya itu berani tampil beda. Ya. Ini bukan iklan rokok ya, tapi mirip. Jadi saya suka cari judul yang singkat, catchy, supaya kita ingat pesannya apa. Ya, hari ini saya mau kasih judul berani tampil beda. Masih di dalam tema untuk kita menjadi dampak, untuk kita menjadi influence. Jadi saya pikir untuk kita menjadi influence itu harus dimulai dari ini. Berani tampil beda. Ya, kenapa? Nah ini saya jelaskan alasannya dulu. Oke. Nah, dunia kita ini selalu berubah. Perubahannya itu cepat, saudara. Ya, nggak terasa. Ada teman saya yang 5 tahun lalu belum ke Bali. Begitu dia nyampe, ternyata sudah ada underpass. Ternyata airportnya sudah beda. Ya, 5 tahun nggak terasa, perubahan itu cepat banget. Dunia yang kita tinggalin ini juga sama. Selalu berubah, constantly. Dan perubahan ini akan membawa kita untuk mengikuti trennya. Ya. Dunia akan selalu menarik kita untuk ngikut trennya. Apapun perubahannya, kita seolah-olah dipaksa untuk ikut. Ya. Saya bergerak di bidang media, pekerjaan saya di bidang media, dan saya tahu bahwa kita harus selalu cari trennya supaya kita bisa reach orang lebih banyak lagi. Kira-kira musik apa yang jadi tren saat ini? Kira-kira topiknya apa? Kira-kira warna apa yang lagi ngetren di dunia, di Indonesia, di Bali? Jadi kita selalu cari trennya untuk kita bisa memang menjangkau orang lebih banyak. Nah itu yang terjadi ya. Nah saya akan berikan sampel untuk tren di dunia ini beberapa seperti ini. Fashion. Terus ada apa lagi? Lifestyle. Terus apa lagi? Dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk entertainment. Nah, mau nggak mau, dan masih banyak lagi ya. Saya mau kasih sampel ini aja, 4. Di dunia fashion, contohnya nih, contoh. Mungkin 30 tahun yang lalu atau 35 tahun yang lalu, saya masih kecil, saya ingat sekali bahwa mama saya itu kalau fashionnya ya, itu roknya semata kaki gini ya. Terus saya tuh masih ingat mama saya tuh masih punya apa? Daleman itu androk gitu, androk. Ada yang tahu androk nggak? Ada tahu androk? Wah, ketahuan umurnya berapa. Zaman sekarang sudah enggak ada lagi itu kayaknya. Nggak dijual ya. Anak saya pun nggak tahu itu apa itu androk. Jadi dulu panjang dan berlapis-lapis gitu ya, sampai baru kedalamannya gitu. Kalau sekarang bahannya seminimal mungkin cuma 1 lapis. Ya mungkin karena suhu bumi terlalu panas ya, atau bahannya terlalu mahal sekarang ya. Kenaikannya gak mengikuti. Oke, anggap aja gitu ya. Oke, lifestyle. Nah, ini komunitas LGBTQ+ itu
sekarang sedang gencar-gencarnya mereka promote lifestyle mereka. Bahkan di Amerika di bulan Juni mereka mengadakan Pride Festival. Itu di jalanan mereka berparade gitu, mengenakan atributnya yang warna-warni ini ya, pelangi. Kemudian saya baca di tahun kemarin, itu mereka partisipannya 250.000 orang. Itu di US. Satu kali festival di bulan Juni mereka 250.000 orang. Yang hadir 450.000 orang. Bayangkan, 500.000 manusia. Pergerakan ini dimulai dari tahun 1970 dan hanya dimulai dari 30-40 orang di kota Chicago. Sampai sekarang mereka sudah banyak yang mengikuti lifestyle ini. Ini it happens. Ini terjadi itu di dunia ini saat ini. Itu dari segi lifestyle. Kalau dari ekonomi, kita tahu uang digital sekarang akan mengalahkan uang fisik. Kayak tadi ya persembahan bisa langsung digital. Nah, saya sekarang sudah jarang bawa cash kecuali yang uang receh untuk bayar parkir. Karena parkir belum pakai QRIS ya. Kalau pakai QRIS, wah enak banget sudah gampang ya. Bahkan nanti akan pergerakannya ke arah cryptocurrency ya. Mungkin kita sudah nggak perlu bank lagi. Ya pergerakannya ke arah sana. Akan menggantikan mata uang fisik. Nah kemudian di bidang entertainment. Kalau kita tahu sekarang dulu kita mau lihat video, mau lihat film gitu, mau dengerin musik, kita pulang kerja, kita harus pulang ke rumah dulu, kita setel TV yang segede gitu, kemudian speakernya juga gedenya segini. Kalau kita mau nyetel DVD playernya juga besar, sekarang pakai ini kita bisa lihat video sambil kerja, sambil makan, sambil nyetir, sambil ngopi. Di mana aja kita bisa terkoneksi. Dan kita masih bisa ngelihat jalan. Segitu bedanya perubahan kita ya. Ini beberapa perubahan di dunia, tren yang akan terjadi, mau nggak mau kita ikut. Ada sebagian yang baik, ada sebagian yang tidak sesuai dengan firman. Nah, sehingga dengan adanya tren yang cepat ini didukung oleh perangkat yang menurut saya sudah jadi kebutuhan primer kita. Perangkat ini udah jadi kebutuhan primer menurut. Sekarang siapa yang keluar rumah nggak bawa handphone? Ada? Mungkin ada? Nggak ada ya. Mungkin ke kamar mandi aja bawa handphone sekarang. Bingung kalau nggak bawa handphone. Sehingga kita mau nggak mau harus ikut lewat gadget ini, kita bisa cepat tahu apa yang terjadi, tren apa yang terjadi. Dan mengakibatkan ada gangguan sekarang yang diderita orang-orang, yaitu ada yang pernah tahu? FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan berita, takut ketinggalan tren. Apa yang terjadi nih? Takut. Jadi zaman dulu nggak ada FOMO. Begitu orang kenal handphone, orang sedikit-sedikit ngecek. Instagram, Facebook, Twitter, banyak ya. Nah, sehingga gangguan ini mulai muncul ketika ada handphone. Nah, ini berarti apa? Orang sekarang dipaksa untuk mengikuti semua yang terjadi di dalam dunia. Tren yang terjadi di dalam dunia, orang banyak yang dipaksa untuk ikut. Bahkan survei nih. Tahun 2019 disurvei bahwa di Amerika itu orang satu hari bisa ngecek HP-nya 96 kali. 24 jam. Orang dewasa rata-rata. Setelah 2022 dilakukan survei lagi. Kira-kira ada yang tahu berapa kali sehari orang ngecek? Ada yang pernah ngitung? 100? 150? 200? Ayo tebakan liar aja. 200? Wih, banyak Pak.
352 kali dalam sehari. Nah ini ya, kalau nggak percaya cek di Google. Nah, sedangkan kita sehari berdoa berapa kali? 353. Atau jemaat KRC 352 kali tapi ngecek Alkitab. Wes, rohani banget semua di sini ya. Oke, jadi perkembangan ini kita tahu bahwa orang sangat kepengen ikut tren yang terjadi. Nah, masalahnya iblis itu bisa memanfaatkan kondisi ini. Kita tahu bahwa iblis itu penguasa di udara. Dia menguasai media. Dia dulu itu adalah bekas mantan penyanyi di surga. Dia menguasai entertainment. Makanya nggak salah kalau di Hollywood itu semua yang terakhir-terakhir ini diisukan banyak yang menjadi pengikut satanik ya. Karena memang itu terjadi, mereka menguasai entertainment. Dan dia bisa memanfaatkan situasi ini. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa ikut beloknya jauh. Kenapa hari ini saya bahas ini supaya kita aware semua. Jangan sampai kita ini dengan adanya perkembangan zaman yang semakin hebat ini, canggih, kita malah jauh dari Tuhan. Nah, kita makanya harus berani tampil beda. Nah, area yang ditawarkan iblis itu nggak jauh-jauh saudara. Dari dulu sampai hari ini, area yang ditawarkan kepada manusia itu cuma 3 aja. Ya, supaya kita tahu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini ada di 1 Yohanes 2 ayat 16 ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jelas di sini ya. Yohanes bilang, itu semua dari dunia, bukan dari Bapa. Saudara ingat Tuhan Yesus dicobai apa? Ketika dia di padang gurun dicobai apa? Rubahlah batu menjadi bretok. Berubah. Itu keinginan daging. Terus kemudian apa? Disuruh, kamu lihat itu kerajaan-kerajaan serta kemuliaan serta kekayaannya. Tak kasih semua kalau kamu menyembah aku sekali aja. Keinginan mata. Dan Tuhan Yesus disuruh, kamu naik dari atas bait Allah kemudian jatuhkan diri. Malaikat-malaikat semua pasti akan langsung ngedatang ngeroyok. Gak mungkin membiarkan kamu jatuh. Itu apa? Keangkuhan hidup. Jadi iblis tuh mainnya di 3 hal ini aja. Nah, caranya kita ngelawan iblis. Saya mencari kisah di Perjanjian Lama yang relate sama topik kita hari ini, yaitu dari 3 sekawan ini. Sadrak, Mesak, Abednego. Kira-kira udah tahu ceritanya ya dari 3 ini ya. Oke, saya nggak bahas terlalu jauh, tapi yang saya mau bahas ini adalah, bayangkan di zaman mereka itu ada satu tren baru. Tren baru ini gini, kalau kamu, ini rajanya Nebukadnezar waktu itu mengeluarkan perintah gini. Oke, aku bikin patung nih, besarnya 27 meter, lebarnya 2,7 meter. Kalau ada musik keluar dari istana, semua orang yang lagi tidur, lagi kerja, lagi di jalan, lagi ngajar, semua harus berhenti. Harus sujud menyembah ke arah patung yang didirikan Nebukadnezar. Kalau tidak, semuanya dilemparkan ke dalam perapian. Nah, saya ngerti kalau misalkan dia mengeluarkan peraturan kalau yang mencuri dibunuh, kalau yang ngerampok dibunuh. Saya ngerti masuk akal gitu loh. Tapi ini kalau nggak sujud ke patung, kemudian hukumannya mati, ini berarti rajanya nih menurut saya sakit banget. Iya nggak?
Cuma nggak sujud aja mati, Pak. Nah ini satu hal yang konyol tapi ini dijadikan hukum di negara itu. Kemudian kita tahu bahwa mereka nggak ikutan gila gitu. Nah, ini kemarin saya sempat mencari perbandingannya. Ini kalau GWK segitu. Nah, patungnya kurang lebih segini, Saudara. Saudara tahu patung Tuhan Yesus yang di Rio de Janeiro itu? Nah, kurang lebih segitu, kurang lagi dikit. Segitu patungnya. Nah, kemudian mereka dibawa oleh menteri-menterinya raja ke depan raja bahwa mereka dituduh tidak mau menyembah. Apa yang terjadi? Nah ini, saya pengen kita belajar dari sini ya. Setelah mereka datang, dipanggil sama raja, raja berkata gini. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Nah, sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskanmu dari dalam tanganku? Di sini Nebukadnezar memberikan peringatan terakhir. Oke, kamu nggak nyembah. Sekarang mau nggak kamu menyembah? Nah, ini ayat selanjutnya ini bagi saya pribadi ini sangat ayat ini sangat menguatkan sekali. Ketika saya sedang berada di titik terendah atau saya berada di kondisi yang susah banget. Ya, ketika saya merasa seolah-olah tidak ada pertolongan, ayat ini sangat menguatkan banget. Ya, saya mau saudara juga mengalami ya. Oke, kita lihat jawab mereka. Jawab 3 orang ini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Artinya benar yang diomongin. Ayat yang 17 ini ya. Perhatiin 17 dan 18 ini. Ini ayat yang penting banget. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, bukan berarti tidak sanggup, tetapi kalau tidak mau, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jawaban ini of course membuat Raja marah di depan seluruh pegawai-pegawainya dan menterinya merasa direndahkan. Tapi saudara tahu nggak? Jawaban mereka ini ketika mereka berani tampil beda. Ketika seluruh rakyat sujud menyembah patung. Mereka orang Ibrani ini diajarin tidak boleh ada Allah lain dari hadapanmu. Mereka memegang teguh firman Tuhan. Dan ketika mereka menjawab raja ini, mereka berani tampil beda. Dan ketika dia ngomong gitu, saya bisa bayangin Tuhan yang di dalam kerajaan surga lihat, wah, pasti sambil senyum-senyum dia bilang, keren banget nih orang. Ya. Di depan mereka itu bukan kehilangan pekerjaan loh. Bukan kehilangan uang, bukan kehilangan rumah, mobil. Masih oke kalau menurutku. Tapi di depan mereka tuh udah kehilangan nyawa pasti. Kalau mereka jawab gitu, pasti nyawanya hilang. Mereka masuk jadi crispy mereka jadi. Well done. Bukan well done ya, you are done. Pasti mati karena mereka jawab seperti itu. Tapi mereka is okay. Mereka beda. Kita jadi Kristen, saya bayangkan. Mereka bisa aja gini kan. Gimana tuh suruh sembah patungnya.
sembah-sembah dikit aja. Kita kan bisa aja kan ya, bisa aja kan kita pura-pura aja lah, kita ikut aja. Tuhan kan mengerti ya kan, Tuhan kan Allah mengerti lah, kita maksudnya kan nggak gitu. Tapi gimana keadaan ini? Nyawa nih men. Kan bisa aja ya kan, bisa aja seperti itu. Dan Tuhan pun pasti mengampuni juga. Tapi yang bikin Tuhan bangga, itu jawabannya kayak gini nih. Sekalipun Tuhan bisa melepaskan kita, kalau Tuhan nggak mau, kita juga nggak akan menyembah. Wow, luar biasa. Ini saya dikuatkan. Bisa nggak kita? Saya merenungkan, coba direnungkan saudara. Kalau saudara punya penyakit, saya nggak tahu ya, mungkin ada ya, yang sudah lama diderita. Atau mungkin terminal illness, atau yang kritis. Gak tahu nih Tuhan suruh saya ngomong hari ini. Bisa nggak saudara bilang gini, sekalipun Tuhan bisa sembuhkan saya pasti sembuh. Tapi kalau Tuhan nggak mau sembuhkan saya, Tuhan tetap baik. Saya tetap ibadah dengan Tuhan. Saya tetap menyembah Tuhan. Saya nggak mau ke orang-orang pinter alternatif lainnya. Yang tidak pinter itu. Saya nggak mau ke dukun-dukun manapun itu. Yang nggak seberapa itu. Tuhan kita tetap besar. Bisa nggak kita seperti itu? Dan kalau kita bisa berani, kita tampil beda kayak gitu. Saya yakin Tuhan kita, wah bangganya bukan main saudara. Dia nggak akan tenang di surga. Langsung turun saudara. Gak percaya? Nah baca ayat selanjutnya nih. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Di dalam bahasa Inggrisnya dibilang Son of God. Nah, kita tahu kan siapa Son of God? Tuhan Yesus. Tuhan gak tenang saudara, di surga langsung turun. Menemui mereka, langsung mungkin high five gitu ya. Wih, keren kamu, luar biasa. Gak pernah ada yang ngomong kayak gitu tadi di depan orang-orang. Meskipun ini kamu mau jadi steak crispy. Artinya apa? Kalau kita berani tampil beda, di depan banyak orang, saudara bisa melawan dunia. Tuhan sendiri yang akan turun. Tuhan sendiri yang akan membela kita. Dia sendiri yang akan melindungi kita. Kita pasti akan dapat kemenangan. Amin saudara. Yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ini yang dilihat sama raja. Ada 3 orang plus 1. Ya, dia langsung gak akan biarkan kita kenapa-kenapa. Nah, tapi masih ada waktu saya jelaskan dikit. Tetapi mereka ini nggak langsung mendapatkan iman yang super itu. Mereka ada sedikit ceritanya dulu, saudara. Mereka sebelum menjadi penguasa, mereka sebelum menjadi pegawainya raja, itu mereka mengalami yang namanya mereka ditarik jadi budak, kemudian dibawa ke lingkungan raja. Nah, mereka selama dididik itu, mereka ada satu hal yang mereka lakukan, yaitu ini. Kita baca ayat yang ke-8 aja langsung ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Yang pertama dilakukan sama mereka, ini Daniel dan teman-temannya, itu mereka berketetapan hati. Mereka berketetapan hati, gak ada yang nyuruh loh. Daniel ini gak ada yang nyuruh. Mereka berketetapan hati
untuk mereka taat. Untuk mereka taat apapun konsekuensinya. Saudara tahu kalau melawan raja itu pasti sudah hukumnya mati. Udah. Tapi mereka berketetapan hati untuk taat. Sehingga Tuhan ini dari awal sudah happy sama mereka ini. Wow, luar biasa. Mereka beda banget. Meskipun banyak orang Ibrani yang diambil, tapi mereka berempat ini yang selalu mendapat kasih karunia di dalam mata Tuhan. Kalau kita baca lagi ayat selanjutnya. Nah, di ayat yang 17 ini, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya. Jadi saya mau summary-kan gini. Oke, saya undang para penyanyi dan WL. Kalau kita mau berdampak, kita mau influence dunia, apapun yang dunia tawarkan, apapun yang dunia sedang tren terjadi saat ini, tetapkan untuk kita taat pada firman Tuhan tentunya. Ya, begitu kita tetapkan kita taat, kita sudah tahu bahwa konsekuensinya pasti ada. Ya, ada nggak yang pernah berada di lingkungan kerja yang semuanya korupsi? Semuanya menerima gratifikasi. Kita tetapkan diri kita taat. Pasti konsekuensinya apa? Dibenci sama teman-temannya, ya enggak? Ah, lu munafik lu. Ah, lu sok suci. Nah, sering saya dengar gitu. Jika saudara ada tinggal di tengah-tengah orang yang lifestyle-nya kayak tadi pelangi, Anda normal sendiri, bisa nggak Anda tetap tidak setuju dengan lifestyle mereka, tetapi Anda bisa mengasihi mereka? Konsekuensinya apa? Mungkin Anda dimusuhi. Nggak apa-apa. Tapi Anda harus tahu bahwa itu adalah konsekuensinya. Setelah itu baru kita bisa berani tampil beda. Ya, kita tampil beda. Maksudnya kita bukan hanya berpenampilan yang aneh gitu, enggak. Kita beda dengan dunia. Dunia bilang, it's okay. Bengkok-bengkok sedikit, it's okay lah. Kita tetap lurus, men. Amin. Amin. Nah, kalau saudara bisa step 3 ini, saya yakin Anda semua pasti jadi dampak. Ya, untuk menutup kisahnya tadi, saudara tahu nggak? Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika keluar dari perapian, apa yang terjadi, saudara? Mereka tampil beda nih, berani. Oke, sudah teruji beraninya. Mereka ketika keluar dari perapian, tahu nggak? Raja sujud menyembah. Dia bilang apa? Sekarang aku tahu Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang hidup, yang benar, yang penuh kuasa, yang paling mujizat, yang paling utama, Allah yang paling kuat. Dan seluruh orang satu negara itu, kalau ada yang bilang jelek tentang Allahnya mereka, dipotong-potong, saudara. Jadi satu negara bertobat, saudara. Bayangkan dampaknya. Ya, sore hari ini, stepnya kita harus ambil adalah berani tampil beda. Senggol kanan kirinya, bilang berani tampil beda. Iya, sebentar lagi semuanya akan jadi dampak. Amin. Terima kasih, semoga menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati.